sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, keluarga besar Telkom Indonesia. Dalam kajian SCM pada hari ini, kita akan membahas tentang iman sebagai pondasi daripada akhlak. Sebelum itu, marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang membawa keberkahan. Karena kalau majelis tidak ada selawatnya, itu majelisnya menjadi majelis yang kurang bernilai. Baik, kita kembali kepada iman dan akhlak. Keimanan ini adalah merupakan landasan atau pondasi daripada akhlak. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan pohon, maka iman itu adalah akarnya. Sementara akhlak itu adalah buahnya. Jadi kalau imannya itu kuat, maka akan menghasilkan buah yang banyak, buah yang bermanfaat dan bernilai. Nah, itu jadi oleh karena itu iman merupakan fondasi dalam akhlak. Kemudian iman itu akan dapat memberikan dorongan atau spirit kepada amaliyah kita. Makanya selalu disandingkan dalam Al-Quran itu antara iman dan amal. Misalnya kita lihat dalam surah Al-Asr, surah waktu itu, wal asri, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi dalam ayat ini, dengan adanya perjalanan waktu dari pagi, siang, sore, malam, lalu kemudian pergantian siang dan malam, pergantian hari, pergantian pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, abad demi abad, maka manusia itu rugi jika tidak ada dalam dirinya itu keimanan. Dan keimanan itu pun harus dihubungkan, dikaitkan dengan amal. Makanya Allah mengatakan yang tidak merugi itu adalah illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri ini adalah merupakan akhlak Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, terjalinlah komunikasi, maka kemudian ada sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang positif. Ketika seseorang melihat ada kekurangan pada sahabatnya, maka dia memberikan suatu saran, pendapat, nasihat. Atau kalau ada dirinya melakukan kekhilafan dan kesalahan, maka temannya memberikan nasihat. Terjadilah interaksi. Makanya akhlak itu tidak akan terjadi kalau tidak ada interaksi. Makanya menjadi buah. Nah, jadi antara iman dan akhlak dan amal soleh itu tidak dipisahkan. Oleh karena itu iman sebagai spirit, amaliyah-amaliyah kita. Makanya iman itu dapat mendorong seseorang untuk melakukan amal-amal perbuatan. Bahkan kita lihat misalnya di dalam surah Al-A'raf 172 dan 173. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan keturunan Nabi Adam itu dari
sulbi mereka. Lalu kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ruh itu. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kemudian ruh menjawab, ya, betul, ya, bala, ya, qalu bala, syahidna, kami bersaksi, ya, bahwasanya kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, kan begitu. Nah, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, ya. Yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah, ya, terhadap keesaan Allah itu. Atau kamu berdalih misalnya gitu, ya. Sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan itu sejak dahulu. Sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Maka apa engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Nah, jadi ini manusia ini kan memang selalu mencari, kalau bahasa kita yang populer itu kan mencari kambing hitam, ya, mencari kambing hitam. Kalau dia punya salah, yang disalahkannya bukan dirinya, tapi dia akan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada persaksian ini, bisa saja nanti, ya, orang-orang yang akan diazab masuk neraka itu karena tidak beriman kepada Allah berdalih, ya. Apa dalihnya? Ya, dalihnya itu adalah bagaimana dia itu tidak beriman itu kenapa? Karena nenek moyangnya itu adalah orang-orang yang syirik gitu, ya. Jadi dia disebabkan oleh itu, ya, sampai dikatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Nah, inilah dasar keimanan. Makanya tidak ada manusia itu sebetulnya yang tidak ada nilai keimanan dalam dirinya. Jadi fitrah manusia itu sebetulnya adalah beriman. Makanya ketika manusia tidak menemukan Tuhan, maka mereka akan mencari, ya, mencari sendiri. Makanya kita lihat ada orang yang mencari Tuhan sampai menganggap pohon besar menjadi Tuhan. Ada orang mencari Tuhan, matahari dianggapnya Tuhan. Ada orang mencari Tuhan namanya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena memang dalam dirinya itu ada fitrah itu, ya. Allah sudah tanamkan, ya, di alam apa namanya, di alam arwah, di alam ruh, ya, bahwasanya dulu ada pengakuan dari ruh itu sendiri. Nah, oleh karena itulah Allah utus, ya, Rasul, ya. Diutusnya Rasul ini adalah sebetulnya adalah sebagai apa namanya, untuk mengingatkan kembali akan persaksian itu, ya. Makanya kita kan sebagai seorang Muslim, ketika kita akan masuk ke dalam bangunan dinul Islam itu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, menjadi bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad, ya, sebagai utusan Allah. Jadi digunakan kata-kata syahadah, ya, syahadah di persaksian gitu. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, iman sebagai syaratnya amal. Di amal ibadah yang kita lakukan, ya, taruhlah kita contoh lah misalnya ibadah puasa, ya, ibadah puasa. Kan ada orang-orang yang bukan orang Islam tapi dia berpuasa, ya. Dia berpuasa padahal dia bukan orang Islam, karena melihat di lingkungannya orang pada berpuasa dan dia mendapatkan juga manfaat dari ibadah puasa itu, dia ikut puasa begitu, ya. Nah, tapi tidak beriman. Makanya Allah kemudian, ya, menyeru orang-orang beriman untuk berpuasa itu. Ya, kalau kita melihat misalnya surah Al-Baqarah, ya, 183 itu yang merintahkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil adalah orang-orang yang beriman, ya. Jadi kenapa? Karena dengan iman itulah maka setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang duda, ya, di amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya iman itu merupakan, ya, syarat diterimanya amal, ya. Ibadah puasa kita akan diterima kalau yang melakukan ibadah puasa itu orang beriman. Salat akan diterima kalau yang melakukan salat adalah orang beriman.
ibadah haji akan menjadi amal di sisi Allah kalau yang melakukan ibadah haji adalah orang yang beriman. Begitu juga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka dia akan tertolak. Ya, kenapa? Karena iman merupakan syarat diterimanya amal. Ya, makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 dinyatakan, ya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, jadi itu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, aku ini manusia biasa seperti Anda. Hanya bedanya adalah aku diwahyukan. Ya, apa yang diwahyukan? Ya, ilahukum ilahu wahid. Ya, sesungguhnya Tuhanmu itu Tuhan yang esa gitu. Nah, itu adalah merupakan keimanan. Nah, maka ketika nanti kita berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jadi orang-orang yang sudah menyatakan Allahnya itu adalah ya Allah, ya dengan kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat yang disebut sebagai kalimat thayyibah, ya, kalimat yang dapat menyelamatkan seseorang ya dalam kehidupan ini dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat ini menjadi penutup kehidupannya. Kita ketika lahir disambut dengan suara azan ya, kalimat tauhid ya, Allahu akbar ya, azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ya, lalu seyogianya kita meninggal pun ya kita sendiri mengucap kalimat ya la ilaha illallah. Nah, ketika seorang itu mengucap kalimat la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Maka orang yang akhir ucapan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Kenapa? Karena kalimat inilah yang menyebabkan amaliyahnya diterima oleh Allah. Ya, jadi dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena ketauhidannya. Maka oleh karena itu jangan kita rusak. Ya, dengan apa merusaknya? Itu dengan perilaku-perilaku kemusyrikan. Ya, makanya dalam ayat dikatakan ya jangan ya wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali dilakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena perbuatan ini nanti akan merusak amaliyah yang kita lakukan. Menjadi amal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iman sebagai pondasi membangun akhlak. Ya. Jadi di samping iman itu ada spirit amal dan juga syarat terimanya amal, iman juga merupakan pondasi membangun akhlak mulia. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ya orang mukmin ya yang sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, bahkan sampai beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nilai manusia itu justru di akhlak itu, dalam pergaulan itu kan yang dilihat orang kan akhlak, budi pekerti. Bagaimana sikap kita ketika berbicara? Apakah pembicaraan itu menyakitkan orang lain? Atau ketika kita bersikap, apakah sikap kita itu menggambarkan kesombongan atau ketawaduan? Itu akhlak itu. Ya, karena akhlak itu sesuatu yang sudah melekat ya, yang menjadi sesuatu yang sudah menjadi darah dagingnya begitu. Jadi kalau kita ingin melihat ada orang yang mempunyai akhlak perilaku pemarah, maka ketika ada sesuatu yang mengundang kemarahan, langsung dia marah tanpa ada perhitungan begitu, tanpa ada upaya untuk menahan diri. Langsung otomatis gitu. Jadi akhlak itu bersifat otomatis kalau sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Makanya akhlak dari kata-kata khalaqa itu kan penciptaan, sudah tercipta, terwujud dalam diri seseorang. Begitu juga orang yang mempunyai sifat pemurah misalnya. Maka ketika ada orang yang minta bantuan serta-merta gitu, tidak berpikir panjang. Ya, itu namanya akhlak bagi dia. Itu juga kalau orang sudah punya akhlak ya terbiasa ya membaca Al-Qur'an. Ya, begitu dia melihat Al-Qur'an itu timbul keinginannya langsung untuk membaca Al-Qur'an. Ya, karena sudah apa? Sudah menjadi bagian dalam dirinya. Ya, nah, iman itu sebagai membangun fondasi akhlak ya. Ya. Nah, sampai dikatakan ya dalam hidup ini kan ada nilai-nilai kasih sayang ya dalam pergaulan kita ini. Ya, saling hormat, menghormati, harga menghargai, antara sahabat dengan sahabat, teman dengan teman ya, satu kolega ya dalam satu kantor. Itu kan harus ada hubungan ya, kasih sayang ya, harus bonding kata orang ya, rasa kasih sayang itu.
Nah, sementara dalam hadis sudah dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, belum dikatakan sempurna keimanan seseorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sendiri sebagai mencintai diri sendiri. Apa maknanya mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri? Kita ingin orang menghargai kita, maka kita hargai orang lain. Contoh sajalah seperti kita memparkir mobil, motor. Ya, kita kan tidak ingin kalau dalam perjalanan itu ada gangguan. Nah, kita berpikir kalau saya parkir di sini terganggu nggak orang yang akan mau lewat. Nah, itu namanya berakhlak ya, memikirkan orang lain begitu. Ya, kalau dia akan membuang sampah misalnya, kalau dia buang, apakah akan menyebabkan ada orang yang mungkin menjadi terjatuh karena sampah yang kita buang, ya, ya akan tergelincir kakinya, misalnya kan orang buang sampah pisang misalnya gitu ya, nah tergelincir orang. Nah itu kan berpikir ya, berpikir kita bahwasanya jangan sampai apa yang kita lakukan itu berdampak negatif kepada orang lain. Itu namanya akhlak itu. Ya, jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana dia juga berpikir untuk orang lain. Itu namanya akhlak. Nah, untuk bisa seseorang itu memiliki akhlak itu harus didasari oleh iman. Kenapa? Karena iman itu yang akan mendorong dia ya untuk melakukan akhlak itu. Terbangun akhlak mulia itu kenapa? Karena keimanan seseorang. Ya, makanya banyak dikait-kaitkan ya hubungan sosial itu dengan keimanan. Misalnya apa namanya? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu misalnya. Karena siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, dikaitkan ya sikap memuliakan tamu dengan apa? Dengan iman pada Allah dan hari akhirat. Makanya dikatakanlah iman sebagai pondasi membangun akhlak. Nah, kemudian iman adalah penentu baik dan buruknya akhlak, ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan, dia pasti memiliki landasan, ya, atau referensi bagi perbuatan yang dilakukannya. Ya, dalam landasan itu adalah iman. Maka jika imannya kepada Allah mengatakan bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu haram, ya terlarang menurut Allah, maka dia pasti tidak akan melakukannya. Tapi sebaliknya jika perbuatan tersebut diperintahkan oleh Allah, maka dia pasti akan melakukannya. Ya, jadi ada korelasi sebetulnya antara sikap perbuatan ya akhlak seorang dengan keimanannya. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah itu pastilah dia akan tertanam dalam dirinya itu adalah ketaatan untuk mematuhi apapun perintah Allah. Ya kan dalam Quran kan dikatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada ulil amri minkum, juga kepada pemimpin ya. Jadi ketika seseorang karyawan menghormati menghargai pimpinannya itu bagian daripada akhlak. Ya, kenapa? Karena diperintahkan demikian. Ya, jadi menghormati menghargai orang yang menjadi pimpinan kita, karena dalam hidup ini pasti harus ada pemimpin atau imam kalau dalam bahasa ya, Arabnya imam ya. Kalau ada 2-3 orang dalam perjalanan kata Nabi angkat seorang jadi imam. Nah, itu pemimpin yang harus diikuti. Ya, maka ketika terjadi sesuatu perkara yang menuntut adanya pengambilan keputusan, nah siapakah yang mengambil keputusan itu? Itulah pemimpin. Ya, makanya harus diikuti. Maka ketika si pemimpin ini menjadi imam sholat misalnya, ya maka makmumnya itu harus mengikuti apapun diperintahkan. Kalau dia takbir, takbir. Kalau dia ruku, kalau sujud, dia sujud. Nah, itu maknanya. Ya, jadi artinya seseorang itu mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Nah, itu tergantung juga dari iman gitu. Jadi keimanan itu terkait dengan penentu baik buruknya akhlak seseorang. Ya, kalau orang yang tidak beriman, makanya kalau kita lihat kejadian-kejadian ya yang sekarang ini banyak terjadi di negeri kita ini, apakah kelangkaan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya oleh karena apa? Karena perbuatan tangan-tangan jahil manusia sebetulnya. Ada orang-orang yang memang sengaja membuat ya suasana itu menjadi kisruh, ya menjadi kacau balau, ya dan dia puas hati. Kenapa? Dia ingin mengambil keuntungan di situ. Ibarat orang mengatakan menangguk di air keruh, ya. Ya, jadi ada orang yang apa namanya dibuat kacau, lalu kemudian mengambil keuntungan di situ. Nah itu kenapa? Itu orang itu mungkin ya imannya lemah lah. Kalau masih dikatakan beriman ya, atau tidak beriman sama sekali. Jadi iman adalah penentu baik dan buruknya akhlak seorang. Nah, kemudian iman merupakan sumber kekuatan yang tidak pernah surut, ya. Ya, jadi kalau orang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kekuatan ya di dalam dirinya ketika menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang berat dalam pekerjaannya, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah dan dia akan minta Allah akan melindunginya. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat ya
persoalan yang dihadapinya, ya, tapi kemudian dikuatkan oleh Allah, ya, dengan apa? Dengan perlindungannya. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika menghadapi, ya, masalah-masalah dalam hidup ini, maka jangan berputus asa gitu. Ya, kenapa? Karena berputus asa itu bertentangan dengan keimanan. Ya, dia orang beriman itu nggak boleh berputus billah. Ya, dia meyakini bahwasanya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan izin Allah. Ya, ya, jadi al khair wasyarru bi masyiatillah. Ya, kebaikan maupun kejahatan pun itu akan terjadi dengan kehendak Allah. Ya, dan Allah itu maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, maka kalimat yang dianjurkan kita membaca kalimat apa? Kalimat hauqalah namanya, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, sering dibaca gitu, jadikan sebagai wiridan kita ibadah sholat misalnya, atau menjelang tidur, ya, kita baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya, selalu dikaitkan dengan zikir-zikir yang lain biasanya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu terkandung, ya, sebuah keyakinan bahwasanya Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, dan Allah maha melindungi, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak ada istilah putus asa gitu. Ya, kenapa? Karena dia berkeyakinan Allah akan melindunginya. Ya, kenapa? Karena keyakinannya itu. Nah, makanya iman merupakan sumber kekuatan yang tidak akan pernah surut. Kemudian iman adalah pelindung dari bencana dan kehancuran. Ya, kita harus menyadari, meyakinilah dalam surah Al-An'am ayat 59, ya. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, mananya apa? Semua apa yang terjadi dalam semesta ini itu di bawah, ya, kendali dan di bawah kekuasaan Allah dan di bawah pengawasan Allah. Ya, jadi Allah yang mengatur semuanya. Ya, yudabbirul amro, ya, Allah yang mengatur semua urusan. Makanya Allah sebut dengan Rabbul Alamin, ya. Allah yang memiliki alam semesta ini. Jadi semua kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada ini itu semuanya berada dalam pengawasan Allah. Hanya orang-orang yang beriman, ya, orang beriman dengan keimanannya itu akan terhindar, ya, dari mara bahaya, bencana, ya, kehancuran. Maksud terhindar itu apa maknanya? Dia akan selamat nanti dari akhirat. Taruhlah misalkan di dunia ini terjadi perang dunia ketiga misalnya, ya, karena konflik, ya, Rusia dengan Ukraina dan melibatkan negara-negara besar lainnya, ya, lalu kemudian melibatkan juga nanti negara-negara Asia Tenggara, walau alam, ya, auzubillah min zalik lah, kita berlindung pada. Tapi andaikan misalnya suatu saat nanti terjadi, orang-orang beriman yang selamat, ya, selamat. Kenapa? Karena dia justru akan disempurnakan balasan dari amalnya. Ya, innamat tuwaffa, ya, disempurnakan begitu kan, disempurnakan amalannya. Jadi wafat itu sebetulnya adalah menyempurnakan. Jadi karena itu keimanan yang dimiliki oleh seseorang, ya, terutama karyawan muslim profesional, ya, itu akan menjadikan dirinya itu bekerja dengan sepenuh hati, akan terdorong, ya, dalam dirinya itu semangat, ya, dan mengikuti aturan-aturan, ya, menjauhi pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan tercela. Ya, jadi apa namanya, ya, moral hazard itu akan terhindar lah, gitu ya kan, kita sering mendengar istilah moral hazard, ya, orang yang tidak berakhlak, ya, dalam pekerjaannya, ya. Jadi oleh karena itu di sini iman adalah pelindung dari bencana dan kehancuran, ya. Dan oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk meningkatkan, ya, amaliah kita, ya. Kenapa? Iman itu kan bersifat fluktuatif, ya. Iman itu bisa naik bisa turun. Nah, bagaimana? Nah, itu harus diperbaharui. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kepada ketakwaan. Kalau dalam hadis yang lain dinyatakan, jadidu imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Kesempurnakanlah imanmu dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, keluarga besar SCM, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, ya, dilindungi kesehatannya dan juga keimanannya. Demikianlah kajian kita siang pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.